Bapak Ibu sekalian, eh, ada banyak hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya tentang Nahdlatul Ulama. Dan kebetulan saya ini agak berbeda dengan orang yang biasanya mau belajar Islam itu datangnya ke Arab. Saya belajar Islam itu di Amerika. Mungkin ini gara-gara itulah saya sering dianggap liberal. Tapi percayalah, saya datang ke Amerika belajar tentang sejarah dan filsafat Islam itu tanpa menyampingkan berbagai literatur Islam yang ditulis oleh para ulama dari sejak abad pertengahan hingga abad-abad modern, dan mengkomparasi dengan berbagai tulisan-tulisan sejarah, membandingkan dengan tulisan-tulisan sejarah yang ditulis oleh ahli-ahli sejarah non-Islam. Makanya kalau dilihat di berbagai konten saya di YouTube atau ketika saya memberikan berbagai materi di beberapa tempat, saya sering mengetengahkan tulisan-tulisan sejarah yang ditulis oleh orang-orang non-Islam seperti William Montgomery Ward, Maxim Robinson dan sebagainya. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ketika orang yang justru tidak suka terhadap Islam, kita harus tahu apa yang ada dalam benak mereka. Dari situ kemudian saya bisa membandingkan antara tulisan-tulisan ahli sejarah orang yang Islam. Dari sini kemudian kita bisa menemukan titik temu di mana seharusnya kita bersikap. Karena satu hal, ini saya sedikit cerita ya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang Kristen Libanon bernama Philip Hurri-Hiti. Nama bukunya adalah The Story of the Arabs. Kisah bangsa Arab, sejarah bangsa Arab. Orang Eropa pernah menyusupkan 25 orang untuk pura-pura. Karena di dalam tulisan Philip Hurri-Hiti ini juga ditulis pura-pura, tanda kutip. Pura-pura masuk Islam. Tujuannya bukan apa? Dia mempelajari Islam untuk mengetahui kelemahan Islam itu di mana. Salah satu yang masuk itu di antara 25 itu adalah Snoek Horgronya yang kemudian diterjunkan di Aceh dan berhasil memecah belah Aceh karena dia nyamar menjadi orang Islam. Dan temuannya ternyata sangat sederhana. Kelemahan orang Islam itu adalah ketika orang Islam ini berkepentingan dengan kekuasaan politik, orang Islam ini cenderung berpecah belah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kita sudah diajarin oleh sejarah bahwa ketika orang Islam itu berkepentingan dengan berbagai ambisi-ambisi politik, orang Islam saling membunuh sesama orang Islam saling berperang sesama orang Islam, pemimpin Islam dibunuh atas nama Islam setelah sebelumnya dikafirkan lebih dulu. Nah, ini soal sejarah. Pembunuhnya Sayyidina Utsman ibnu Affan itu orang Islam juga, Bapak Ibu sekalian. Adik-adik mungkin yang belum mengerti sejarah tentang bagaimana sejarah-sejarah politik awal pasca Rasulullah wafat, mungkin ini terlalu banyak yang disembunyikan. Saya ingin mengetengahkan sejarah ini supaya jadi pelajaran bagi kita bahwa umat Islam hari ini terlalu gampang dipecah belah, dihasut, mengumbar kebencian, mengumbar caci maki, bukan hanya kepada orang yang berbeda keimanan, tapi juga kepada orang yang satu keimanan, termasuk kepada orang yang berbeda tafsir atau yang sama tafsirnya sekalipun. Nanti saya ceritakan apa yang dialami oleh Nahdlatul Ulama hari ini di Indonesia. Kebetulan saya tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme dan terorisme di Mabes Polri yang lebih banyak bekerja dengan Densus 88. Hari ini malam ini di sini ada di sini ya Pak Kepala Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Kepulauan Riau. Saya kira hadir di sini. Namanya Pak Ervindo. Insya Allah ada hadir di sini, di sekitar sini. Densus memang nggak mau nampakin orangnya biasanya. Ngintip-ngintip biasanya. Tapi insya Allah bukan orang NU yang ditangkap. Biasanya orang Wahabi. Saya bisa membuktikan itu, nanti saya cerita. Nah, orang Islam sudah diajari oleh sejarah
bahwa pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman ini dilakukan oleh sesama orang Islam. Karena apa? Karena politik. Perkelahian antara Sayyidina Umar dengan Sa'ad bin Ubadah 3 hari setelah Rasulullah wafat, jenazahnya belum dimakamkan, 2 orang ini sudah ribut, sudah mau berkelahi. Gara-gara apa? Ingin mengganti Nabi. Lalu kemudian ada seorang penghafal Quran 30 juz, puasa Senin Kemisnya tidak pernah lowong, sholat sunnahnya tidak pernah lowong, namanya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Dia adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali. Sesama orang Islam, bahkan seorang hafiz Quran pembunuhnya. Apa alasannya? Politik. Dan kemudian kita terlibat perang satu sama lain sesama orang Islam karena kita memang rentan oleh fitnah-fitnah. Salah satunya adalah perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini adalah praktek peperangan yang saling bunuh antara sesama orang Islam. Hanya karena apa? Karena politik. Perang Zab itu terjadi antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dari klannya Abu Sufyan dan kelompoknya Bani Hashim saling berperang, membunuh kurang lebih sekitar 8.000 muslim pada saat itu. Sesama orang Islam. Islam masih belum terpecah belah. Masih belum ada aliran ini, aliran itu. Belum, ini masih jadi satu. Bahkan sahabat yang masih hidup ketika Rasulullah masih hidup pun masih banyak yang hidup. Dan ikut juga dibunuh di situ. Perang Hurrah itu membunuh kurang lebih 70 sahabat ring satunya Nabi. Hanya gara-gara karena persoalan politik. Ketika bersentuhan dengan ambisi-ambisi politik, orang Islam cenderung mudah dipecah belah. Nah, temuan inilah kemudian yang mengilhami berbagai gerakan-gerakan penghancuran Islam hari ini. Temuan-temuan dari 25 orang yang disusupkan ini kemudian bergerak, dia mempengaruhi banyak hal, mulai dari Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, sampai ke Indonesia hari ini. Warisan-warisan mereka untuk memecah belah Islam itu sudah muncul ketika kepentingan-kepentingan politik global itu terjadi. Dan kemudian hari ini ada salah satu akademisi dari Tillman University, namanya Phil Caruso. Dia mengatakan, siapapun yang ingin menguasai Indonesia, tumbangkan Nahdlatul Ulama. Nih, tolong dicatat, saya ulangi sekali lagi. Siapapun yang ingin menguasai Indonesia, tumbangkan Nahdlatul Ulama. Satu pertimbangan. Nahdlatul Ulama adalah organisasi berbasis keislaman terbesar di dunia. Hidup di suatu negara di mana jumlah penduduk Islamnya terbesar di dunia, yakni bernama Indonesia. Dan yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama adalah satu-satunya entitas yang tidak pernah menyuarakan kebencian kepada orang yang berbeda. Ini kata Phil Caruso, bukan kata saya. Dan kemudian yang keempat adalah Nahdlatul Ulama tidak pernah punya riwayat untuk melakukan pemberontakan terhadap negaranya sendiri. Tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama. Orang-orang Nahdien pada zaman PKI berjaya justru dipersekusi oleh orang-orang komunis, para kiai dibantai, para santri dibantai, dan semuanya diam. Hingga akhirnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama dan para santri melakukan serangan balik. Untuk apa? Bukan untuk membela dirinya sendiri, tapi untuk membela negara ini dari cengkraman komunis. Dan hari ini banyak seringkali digugat karena NU melakukan pembantaian terhadap orang-orang komunis tanpa pernah ada yang ikut menyuarakan bahwa pembantaian orang komunis kepada kiai-kiai NU dan santri seharusnya juga digugat. NU tidak pernah mementingkan dirinya sendiri selain hanya membela bangsa ini. Di zaman Soeharto, NU juga betul-betul diintimidasi, diinjak dan sebagainya. Ketika Gus Dur berhasil menjadi ketua PBNU, bahkan oleh rezim Soeharto sekalipun diberikan tokoh tandingan namanya Abu Hasan di Muktamar Cipasung di Tasikmalaya.
tahun 94. Artinya NU betul-betul dicurigai menjadi suatu gerakan-gerakan politik, padahal NU tidak pernah punya hasrat politik apapun. Mbah Hashim, ulama-ulama NU pasca kemerdekaan tidak pernah punya ambisi untuk menguasai negara ini. Makanya ulama-ulama Nahdlatul Ulama menggandeng dari ulama-ulama Muhammadiyah, Persis dan sebagainya untuk secara bersama-sama merumuskan bangsa ini dengan satu kesepakatan bersama yang disebut dengan Pancasila. Kalau NU mau berkuasa pada saat itu, bisa. NU adalah organisasi terbesar dengan jumlah pengikut terbesar pada saat itu. Bisa. Tapi yang dipikirkan oleh NU, bagaimana dengan orang yang berbeda? Kalau NU menguasai Indonesia, apakah orang Muhammadiyah akan diam? Pasti dia juga akan memberontak. Orang Persis tidak akan diam, orang Kristen tidak akan diam. Kalau kita ingin memaksakan Nahdlatul Ulama sebagai penguasa di negara ini, pasti orang lain yang berbeda akan memberontak. Dan kalaupun orang Muhammadiyah yang berkuasa mengharamkan tahlilan, tidak membolehkan membaca talqin dan sebagainya, orang NU juga akan protes. Maka kemudian disepakati oleh ulama-ulama NU dan beberapa kelompok-kelompok organisasi minoritas pada saat itu, disepakati kita harus menjunjung tinggi suatu kesepakatan bersama menurut konsepnya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang disebut dengan Al-Asobiyah, yang kemudian dirumuskan secara bersama-sama bahwa filosofi Grundslag dari negara ini harus diputuskan Pancasila. NU adalah satu-satunya paling awal yang bersepakat bahwa Pancasila ini adalah perekat dari berbagai perbedaan di negara ini, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama lain, dan kemudian pemuka-pemuka agama lain juga bersepakat untuk mendukung Pancasila sebagai jembatan, sebagai bridging, sebagai filosofi Grundslag. Filosofi Grundslag ini adalah filsafat dasar dari bangsa ini. Dan kemudian Nahdlatul Ulama terus mengawal Pancasila hingga hari ini, tidak pernah meninggalkan Pancasila sebagai perekat negara ini. Dan NU juga tidak pernah punya riwayat memberontak kepada negaranya sendiri, termasuk ketika Gus Dur diturunkan secara tidak konstitusional. Gus Dur justru menghalangi orang-orang NU dari Jatim, dari Jateng, dari Jabar untuk tumplek ke Jakarta untuk melakukan berbagai aksi-aksi penolakan terhadap penurunan Gus Dur. Kata Gus Dur ketika itu, bangsa ini jauh lebih penting daripada sekedar saya. Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Bangsa ini jauh lebih penting dari jabatan kepresidenan saya. Kalian diam semua di tempat. Dan semuanya kemudian tidak datang ke Jakarta. Kalau orang-orang Nahdliyin ini dikerahkan ke Jakarta pada saat itu, mungkin Monas pun tumbang. Bisa jadi kekuatan secara luar biasa dari orang-orang Nahdliyin di daerah, di 3 tempat di Pulau Jawa ini sungguh luar biasa. Dan kemudian apa yang terjadi? NU hingga hari ini betul-betul mengambil jalur tengah, middle path, sebagai penganut Islam wasatiyah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, gambaran sederhana tentang Nahdlatul Ulama. Hari ini kemudian apa yang terjadi? Mereka semua tahu yang namanya Nahdlatul Ulama adalah sebuah lembaga penting. Kalau Nahdlatul Ulama tumbang, Pancasila dengan mudahnya bisa ditumbangkan. Ini tidak salah, Pak. Ini dikatakan oleh siapa? Oleh Phil Caruso tadi. Dia bukan orang Islam, dia juga bukan orang NU. Dia seorang akademisi yang melakukan riset di berbagai tempat di Indonesia. Nah, ini kemudian menjadi tugas utama dari Nahdlatul Ulama. Kalau kemudian hari ini Nahdlatul Ulama menjadi sasaran utama untuk dipecah belah, maka kemudian ini menjadi masuk akal.